Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selihan Nurfaida dengan NIM 2441104051887, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 PKMID. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Materi yang akan saya bahas meliputi pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah. Yang kedua, penjelasan 5 fondasi Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta apakah seseorang masih dapat disebut muslim jika salah satu fondasi tersebut tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, penjelasan menggunakan dalil nakli dan akli mengenai alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang ajaran Islam secara lebih mendalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam berasal dari 3 kata, yaitu metodologi, studi, dan juga Islam. Secara bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Selanjutnya, studi berarti kegiatan mempelajari, menelaah, meneliti, dan memahami suatu objek secara mendalam. Sedangkan Islam secara bahasa berasal dari kata salimah yang berarti selamat, damai, atau bersih, dan aslamah yang berarti berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, sama manusia, dan alam semesta. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode, pendekatan, dan cara yang digunakan untuk memahami, mengkaji, serta meneliti ajaran Islam secara sistematis, ilmiah, dan objektif. Metodologi studi Islam memiliki peranan penting karena membantu umat Islam memahami ajaran agamanya secara benar dan menyeluruh. Dengan metodologi yang tepat, seorang dapat membedakan antara ajaran Islam yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang hanya berdasarkan asumsi atau tradisi semata. Dalam kajian Islam, terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan, antara lain pendekatan normatif. Pendekatan normatif mempelajari Islam berdasarkan sumber utama ajaran Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan juga Hadis. Tujuannya adalah untuk memahami ajaran Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Yang kedua, pendekatan historis. Pendekatan historis ini mempelajari perkembangan Islam berdasarkan sejarah. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana Islam berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Dan yang ketiga itu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam ajaran Islam melalui pemikiran yang mendalam dan juga rasional. Yang terakhir, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis mengkaji hubungan Islam dengan kehidupan sosial yang berada di masyarakat. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan alat penting untuk memahami Islam secara komprehensif, sehingga dapat diamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 pondasi Islam dan kedudukannya. Islam dibangun atas 5 pondasi utama yang dikenal sebagai rukun Islam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdirrahman Abdillah ibni Umar ibni Khattabi radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadana rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Kemudian haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Kelima pondasi tersebut adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama, syahadat. Syahadat merupakan pondasi pertama dan yang paling utama dalam Islam. Bunyi syahadat adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat mengandung pengakuan terhadap keesaan Allah dan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Syahadat menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Tanpa syahadat, seseorang belum disebut sebagai Muslim, karena syahadat itu merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mengajarkan kedisiplinan, ketertiban, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utsuma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena itu, sholat memiliki peranan penting dalam membentuk akhlak seorang muslim. Yang ketiga adalah puasa. Puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa berarti menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya
hari hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Melalui puasa, seseorang belajar mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan kesabaran, dan meningkatkan empati antara sesama manusia. Yang keempat adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat bertujuan membersihkan harta dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dalam Islam. Melalui zakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan juga harmonis. Yang kelima, haji. Haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Bagi muslim yang mampu secara fisik, mental, dan juga finansial. Ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah pada waktu tertentu. Haji mengajarkan persaudaraan, kesetaraan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah haji, seluruh umat Islam mengenakan pakaian ihram yang sederhana sebagai simbol bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya muncul pertanyaan seperti ini. Apakah seseorang masih dikatakan muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan hati-hati. Jika yang tidak terpenuhi adalah syahadat, maka seorang tidak dapat disebut sebagai muslim. Karena syahadat merupakan dasar keimanan dan pintu masuk Islam. Namun, apabila seseorang telah bersyahadat tapi belum sempurna dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat, atau haji, maka secara umum ia masih tetap berstatus muslim, tapi ia berdosa karena meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan para ulama, meninggalkan kewajiban tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan dosa yang dapat mengurangi kualitas keimanan seseorang. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha melaksanakan seluruh rukun Islam secara maksimal, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kelima pondasi tersebut saling melengkapi dan membentuk bangunan Islam yang kokoh. Semakin baik seorang muslim menjalankan rukun Islamnya, maka semakin baik pula kualitas keislaman dan ketakwaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir mengenai mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, keyakinan kepada Allah disebut sebagai iman kepada Allah. Alasan manusia harus percaya kepada Tuhan dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan juga dalil akli. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Selanjutnya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan sebenar dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan menjadi dasar bagi seluruh amal ibadah. Tanpa keimanan kepada Allah, amal yang dilakukan tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan juga logika. Pertama, alam semesta menunjukkan adanya pencipta. Kita melihat bumi, langit, matahari, bulan, serta berbagai makhluk hidup yang tersusun dengan sangat teratur. Keteraturan tersebut tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sebagaimana sebuah bangunan pasti memiliki arsitek, maka alam semesta juga pasti memiliki pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak mampu menentukan kelahirannya, tidak mampu menghindari kematian, dan tidak mampu mengendalikan seluruh peristiwa dalam hidupnya. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa ada kekuasaan yang lebih besar, lebih tinggi, yang mengatur kehidupan manusia. Yang ketiga, setiap manusia memiliki fitrah untuk mencari dan menyembah sesuatu yang lebih tinggi darinya. Dalam berbagai peradaban manusia, selalu ditemukan bentuk keyakinan terhadap kekuatan yang dianggap lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan Tuhan merupakan bagian dari fitrah manusia. Keempat, kepercayaan kepada Tuhan memberikan arah dan makna hidup yang lebih jelas. Dengan percaya kepada Allah, manusia memiliki pedoman moral yang jelas mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Keimanan juga memberikan ketenangan batin, harapan, serta tujuan hidup yang lebih bermakna. Kelima, kepercayaan kepada Tuhan menjadi dasar keimanan, juga pertanggungjawaban moral. Seseorang yang memiliki atau meyakini adanya Allah dan hari pembalasan akan lebih terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk karena menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, baik melalui wahyu maupun akal, manusia memiliki alasan yang kuat untuk percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya tuntutan agama, tapi juga kebutuhan yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari metode dan pendekatan untuk memahami ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Islam dibangun atas 5 pondasi utama, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian dan ketakwaan seorang muslim. Selain itu, manusia harus percaya kepada Tuhan karena didukung oleh dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang bersumber dari pemikiran logis dan rasional. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus terus meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.